Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang ada di rumah? Alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Baik, langsung saja ya. Pada materi kali ini kita masuk pada materi dinamika rotasi. Nah, pada dinamika rotasi ini tentu sangat berbeda sekali dengan gerak lurus ataupun gerak translasi ya anak-anak ustazah. Nah, apa dasar kita untuk belajar dinamika rotasi ini? Silahkan anak ustazah nanti buka ya Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 33. Di sana dikatakan bahwa dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang. Ya, matahari dan bulan masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, kalaulah kita lihat ya dari ayat Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 33 tadi mengatakan bahwa adanya peredaran matahari dan bulan di sana. Ada terjadi siang dan malam. Nah, kalau dalam bahasa sainsnya kita sebut dengan apa, Nak? Ya, benar. Ya, disebut dengan rotasi, bahwa bumi itu berotasi, maka terjadilah peristiwa siang dan malam. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ya, banyak sekali peristiwa dinamika rotasi yang kita alami. Nah, salah satunya apa? Pergantian siang dan malam. Nah, kalau kita lihat dengan kasat mata, bisa anak ustazah mungkin lihat dari sebuah gear ya yang berputar pada mobil-mobilan ya, gear yang berputar pada mobilan. Atau bisa juga anak ustazah melihat pada sepeda ya, misalkan seperti perputaran dinamo ya. Dan pada kesempatan ini ya, pada materi dinamika rotasi ini yang paling utama yang harus antum tahu nanti, yang pertama apa itu pengertian dinamika rotasi. Itu yang pertama. Yang kedua, apa itu pengertian momen gaya. Ya. Dan yang ketiga, antum harus tahu apa itu momen inersia. Nah, baik anak ustazah, pada kesempatan ini kita akan pelajari dua saja ya, momen inersia dan momen gaya. Nah, kalau pada gerak lurus ya, sebuah benda itu bergerak dipengaruhi oleh gaya saja, tetapi berbeda dengan gerak dinamika rotasi. Nah, pada dinamika rotasi ini dia dipengaruhi oleh apa? Oleh momen gaya. Maka kita akan pelajari terlebih dahulu apa sih momen gaya itu. Nah, momen gaya, kalaulah antum lihat ya, momen gaya itu adalah perkalian antara gaya dengan lengan gaya. Nanti ustazah akan berikan simulasi, misalkan seperti orang yang membuka pintu, ya, membuka pintu. Nah, baik, ya, ini pintu. Anak ustazah bisa lihat, ini ada pintu. Ketika ustazah membuka, ini disebut dengan gaya, diberi gaya. Nah, mana yang lengan gayanya ustazah? R-nya itu? R-nya itu adalah jarak antara engsel ke gagang pintu, ya. Jarak antara engsel ke gagang pintu. Nah, maka momen gaya di sini adalah perkalian antara gaya yang ustazah berikan dengan lengan gaya ataupun jari-jarinya. Oke, itu yang pertama, momen gaya. Salah satunya aplikasinya membuka dan menutup pintu. Boleh juga aplikasinya nanti ketika anak-anak ustazah mau memasang figura ya, atau memasang merek sebuah toko. Nah, yang kedua yaitu momen inersia. Apa pula momen inersia ini? Apa bedanya dengan momen gaya? Nah, untuk momen inersia, kalau momen inersia ini adalah sebuah momen ya, dia dipengaruhi oleh masanya. Ya, dipengaruhi oleh masanya, maka disebut momen inersia. Jadi inersia ini kelembaman. Ya, nah, ustazah, kelembaman. Jadi momen inersia itu perkalian antara apa? Perkalian antara ya gaya itu sendiri dengan perkalian antara massa dengan jari-jari. Nah, namun jari-jarinya itu dikuadratkan. Berarti I ya, momen inersia sama dengan ya massa M dikali dengan R kuadrat. Berarti I sama dengan M kali R kuadrat. Oke.
dua materi kita hari ini. Mudah-mudahan anak ustazah paham. Nanti coba ustazah akan memberikan materi tertulisnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.